Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yawm, yaumul ahad, 19 November 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmiul Aqidah dalam pembahasan kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadihi, yang mana kitab ini insya Allah akan dibaca dan dijelaskan oleh Syekh Nu'man hafizahullah. Namun alangkah lebih baiknya sebelum dia membahas dengan ucapan yang full Arabik, maka lebih baik kita memahaminya dan saya menerjemahkan terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia. Qala Syekhuna rahimahullah, nu'minu bi annal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin. Maka dari akidah Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, maka dia beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah. Maka Al-Quran dari sifat kalamullah, dan kalamullah dibaca dan didengar seperti ucapan Allah di Al-Quran, hatta yasma'a kalam Allah. Maka jika datang kepada kalian orang kafir dan ingin meminta dibacakan Al-Quran, maka bacakanlah Al-Quran. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Maka Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang Allah turunkan kepada Jibril, dan Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad, dan diturunkan seperti di dalam hadis-hadis yang sahih ala sab'a ahrufin, dengan 7 dialek dari bahasa Arab. Ghairu makhluqin, maka dia itu bukan makhluk, seperti gunung, seperti langit dan bumi, dari ciptaan yang langsung diciptakan oleh Allah, ataupun bukan dia itu seperti ciptaan setelah proses, seperti dia bagaikan gedung ataupun rumah. Maka dia adalah ucapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian masuk kepada akidah yang berikutnya, nara wujuba ta'awuni ma'ai muslimin fil haqq. Maka kita wajib untuk at-ta'awun, dan makna ta'awun adalah berkolaborasi, bekerja sama, berkongsi, ma'ai muslimin fil haq, dengan seluruh kaum muslimin dengan catatan dalam kebaikan. Wa nabra'u ilallah minad da'watil jahiliyah, dan kita berlepas diri dari Allah dari dakwah yang mengajak kepada kebodohan, dakwah al-jahiliyah. Maka dalilnya seperti keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka dalam berbagai hal diwajibkan kita untuk saling tolong menolong, terutama dalam permasalahan yang butuh kepada seluruh kaum muslimin saling bahu-membahu, seperti melawan kufar, ataupun tolong-menolong untuk menolong saudara kita yang tertindas di Palestina misalnya. Maka wajib bagi kita ta'awun sesama kaum muslimin, mereka yang tertindas meskipun dalam keadaan tidak menghidupkan sunnah,
ataupun jatuh kepada kemaksiatan, maka wajib kita menolong mereka sesuai keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan keumuman hadis yang lain unsur akhaka zaliman mazluma, tolonglah saudara kamu dalam keadaan dia zalim atau dalam keadaan dia terzalimi. Dan poin yang ke-14, la nara al-khuruj ala hukamil muslimin, maka kata Syekh, kami tidak bersependapat dan tidak memandang keluar kita dari ketaatan pemerintah kita dari kaum muslimin, mahma kanu muslimin, selama mereka itu seorang muslim. Maka di sini ajaran ahli sunnah tidak sembarangan kita keluar dari ketaatan pemerintah kita kaum muslimin, meskipun pemerintah, misalnya kita tidak mengatakan pemerintah kita, karena pemerintah kita alhamdulillah mereka zahirnya dalam keadaan sholat, melaksanakan haji, dan juga tidak mengajak kepada kesyirikan dan tidak mengajak secara terang-terangan kepada kebid'ahan, maka mereka dihukumi sebagai pemerintah dari kaum muslimin. Maka kita tidak boleh keluar dari ketaatannya dengan istilah lain kudeta, hoax, memproklamirkan kita ini keluar dari pemerintah dan membuat pemerintah sendiri, dan bahkan memproklamirkan bahwa pemerintah kita yang ada adalah kafir, togut, agar semua orang meninggalkannya dan bersatu dengan kita. Maka di sini tidak boleh. Dan itu adalah dakwah dari Khawarij yang dulu mereka keluar dari Utsman ibn Affan dan akhirnya membunuhnya. Dan begitupun di zaman Ali, mereka keluar dari Ali dan berusaha untuk membunuhnya, namun dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan akhirnya Ali radhiyallahu anhu setelah beberapa tahun dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljim. Maka inilah keadaan dari ahli sunnah, di mana kita tidak boleh sembarangan memproklamirkan untuk keluar dari pemerintahan yang sah yang ada dan tidak taat kepada mereka, dan bahkan membuat negara sendiri, dan kalau ada kekuatan membuat tentara nasional sendiri. Maka ini adalah suatu perkara yang bukan dari ahli sunnah. Karena banyak di dalam hadis-hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, dari Hudzaifah, dari Ibnu Umar, dan yang lainnya, Abu Hurairah pula, disebutkan bahwa nanti akan disyarah juga mungkin oleh Syekh, maka kita hanya sekedar matan saja. Barang siapa yang mendapati amirnya dalam keadaan kezaliman, falyasbir, agar dia bersabar. Dan tidak boleh baginya untuk kharaja shibrun min ta'atihi, keluar satu jengkal, satu depa dari pemerintah yang syah, yang menjadi pemimpin negerinya. Idza kharaja au khala'a, dia melepaskan dirinya dari ketaatan pemimpinnya, maka mata maitatan jahiliyah, orang ini akan mati dalam keadaan jahiliyah. Bahkan di beberapa riwayat di Ibnu Abbas dan hadis Hudzaifah, walau kana daraba dhahrakum aw dhuhurakum wa akhadha amwalakum falyasbir.
Maka dimisalkan oleh Nabi kewajiban ketaatan kepada mereka itu meskipun mereka itu dalam keadaan zalim, pemimpin yang zalim, yang mana memukul punggung-punggung kalian, maknanya dengan penuh kezaliman, dan mengambil harta-harta kalian selama amir ini muslim, tidak mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran, namun pemerintahannya zalim, falyasbir, agar bersabar. Kemudian di hadis Hudzaifah disebutkan illa antara kufran bawaha, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, seperti orang ini jelas mengajak kepada agama yang lain, kepada Yahudi atau Nasrani, dia murtad dari keislamannya, atau mengajak kepada sesembahan selain Allah, maka ini dinamakan kufron bawaha. Maka di sini tidak taat pun boleh. Adapun permasalahan memproklamirkan dirinya peperangan ataupun kudeta, maka di sini dikembalikan kepada keadaan. Jika keadaannya lemah, maka tidak usah seperti itu. Yang jelas boleh di sini keluar dari ketaatan jika mengajak kepada kekufuran yang jelas. Sebab sekarang sebagai neraca dari pemerintah kita yang ada, maka yang hadir di sini semuanya memahami keadaan ini. Apakah presiden kita masuk tadi kepada kezaliman? Saya mau nanya, apakah mengambil harta-harta kita dan yang tidak sependapat dengannya dipenjara bagaikan tirani pemerintahan yang zalim, tirani? Apakah seperti itu? Saya mau tanya, jawab. Apakah gaji-gaji mereka yang bekerja dizalimi, maksudnya tidak diberikan, diambil oleh mereka, dan bahkan dizalimi yang tidak taat kepada aturan pemerintah dipenjara dan dipukul? Apakah seperti itu? Tidak. Alhamdulillah, Allah jadikan negara kita jaya raya, kaya raya, dan tidak ada kezaliman padanya. Dan yang kedua, apakah kalian mengetahui pemerintah mengajak kepada kita keluar dari agama Islam, mendakwahkan ajaran agama lain ataupun menyembah kepada selain Allah? Maka kalau begitu, pemerintah kita dari kaum muslimin dan bahkan tidak mendolimi rakyatnya, maka kenapa kita harus keluar dari pemerintah dan membuat negara sendiri, dan bahkan mengklaim pemerintah yang ada adalah kafir, dan kita mengajak manusia untuk kudeta atas mereka? Maka ini jelas dari perbuatan yang salah dan dari sunnahnya para khawarij. Kemudian Syekh berkata, wala naral inqilabat sababan lil islah, dan kami tidak berpendapat bahwa inqilabat adalah kudeta ataupun korps. Maka kudeta maknanya keluar dengan paksa dari pemerintah yang ada dan menggulingkan pemerintahan yang ada dengan senjata dan politik. Maka perkara ini bukanlah sabab untuk kebaikan umat dan kaum pada negeri tersebut dan negeri tersebut, bali ifsadil mujtama', bahkan justru kebalikannya, membuat keburukan yang merata pada rakyat
pada negara, pada kaum muslimin, pada pemerintahan kaum muslimin, semuanya dalam keadaan fasad, rusak. Maka ini contohnya pada negara-negara Arab yang ada di zaman now. Di antaranya adalah Yaman, dan di antaranya adalah Suriah, dan di antaranya adalah Libya, dan di antaranya adalah Mesir, dan di antaranya adalah Tunis. Maka di tahun 2010 dan sebelumnya, negara-negara yang kami sebutkan tadi jaya raya, kaya raya, di negeri Yaman, alhamdulillah kita mempersaksikan di sana bagaimana pemerintahan Ali Abdullah Saleh dalam keadaan di puncak kejayaan, dan kami merasakan bagaimana di Son'a, ibu kota Yaman, dan yang lainnya dalam keadaan jaya raya. Kemudian mulai terjadi revolusi, kata mereka, di Tunis, yang memang sudah direncanakan, revolusi Arab. Maka digonjang-ganjing di Tunis, diturunkan pemerintahnya oleh rakyatnya kaum muslimin, dan pemerintahnya muslim. Setelah sukses, mulailah merebak. Maka di Suriah ada kelompok yang bersenjata yang ingin membebaskan diri dari pemerintah yang ada. Maka pemerintah yang ada yang tadinya diam, tentram, yang mana dia Bashar Assad, tidak terdengar dari apa yang ada. Maka mereka bagaikan membangunkan singa yang tidur. Dari Bashar Assad menjadi singa yang jahat. Maka akhirnya terjadilah perang saudara, dan pemerintah membantai mereka, sehingga mereka keluar dari Suriah dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, dan dibombardir dan diratakan, dan bahkan masjid-masjid pun ikut diratakan.